Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi kita kepada modul 1.4 tentang demonstrasi kontekstual budaya positif bersama saya Alwin Karneji dari SMK Negeri 2 Kayu Agung, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ogan, Kombring Ilir. Kita akan lanjut pada segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Adapun tujuan segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, memenuhi kebutuhan dasar, memahami dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, yaitu menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Untuk penerapan restitusi, saya melakukannya dengan 2 kasus. Kasus pertama dijahili dan kasus kedua dibully. Kasus-kasus ini sering terjadi pada siswa di sekolah saya. Untuk itu, saya akan mempraktekkan segitiga restitusi dan saya membuat skenario untuk melaksanakan praktik ini terhadap 2 kasus. Simaklah video praktik segitiga restitusi berikut ini. Selamat menyaksikan. Nang? Ada apa, Nang? Lagi kesal nih, Pak. Tadi salah satu sepatuku hilang, teman-teman pada jahil. Bisa bangun carinya, Pak. Oh, tentu saja kamu kesal dan marah. Bapak juga pasti akan melakukan hal yang sama. Terus setelah itu apa yang kamu lakukan? Iyalah, Pak. Saya marah. Kesal sekali saya. Nanti saya akan marahi dia. Nanti akan saya juga buang sepatunya. Namun teman-temanku melarangnya. Oh, begitu. Apa alasanmu ingin melakukan hal seperti itu? Iyalah, Pak. Saya akan membela diri dari tindakan dia supaya tidak terjadi lagi kepada saya dan orang lain. Kamu melakukan hal seperti itu karena itu sesuatu yang penting bagi kamu. Untung kamu tidak melakukan hal yang jauh dari itu. Ini, Pak, sepatunya. Untung saja aku sabar. Kalau tidak, sudah kubuang sepatunya. Ya, kamu pasti bisa bertahan dan bersabar. Namun apakah kamu tidak ingin berbuat lagi yang lebih buruk dari itu? Ya, saya tidak mengganggu orang lain, Pak. Ya, seharusnya saya tidak juga melakukan hal seperti ini. Kamu percaya tidak? Menghargai orang lain itu penting bagi kita, Nang. Mungkinlah, Pak. Nah, itu setuju. Gak apa. Kita harus saling menghargai. Namun ada keyakinan yang harus kita sepakati yang kita lakukan pada saat emosi, bukan? Saya harus menahan amarah, menahan diri untuk berpikir sejenak bagaimana selanjutnya. Bagus, Nang. Kira-kira kamu mau bersedia memperbaiki masalah yang barusan kamu lakukan? Bersedia, Pak. Bagus kalau kamu bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu mau jadi orang seperti apa, Nang? Jadi orang bertanggung jawab. Saya juga harus menahan amarah dan mengambil kesimpulan dengan kepala dingin. Menurut kamu, bagaimana menjadi orang seperti itu, Nang? Menjadi orang penyabar, membuat nyaman bagi teman-teman, berpikir positif dan dewasa. Alhamdulillah. Mantap, Nang. Jadi kalau begitu, Nang, mari kita melaksanakan untuk mencapai budaya positif dalam diri kita. Kamu setuju, Nang? Saya setuju, Pak. Baik, Nang. Kalau begitu, Bapak pamit dulu. Bapak akan melaksanakan tugas Bapak. Terima kasih. Kasus kedua, dibully. Pada saat itu kegiatan kelas meeting berlangsung. Ada beberapa anak berkumpul bersama berdiskusi membahas tugas remedi yang diberikan guru mata pelajaran kepada mereka. Namun muncul masalah ketika anak yang bernama Yadi dan Ageng membuli temannya yang bernama
Rizky, terjadilah kerusuhan dan melapor ke kantor guru yang tidak jauh dari kelasnya mereka. Sama aja ya? Namanya sih? Sama aja. Aduh, gimana ya? Aku MTK kan yang remedial nih. Kalian? Sama sih? MTK? Kita mah bahasa Inggris. Susah sih susah MTK nih. Tapi kamu nomor berapa yang remedial? Banyak sih, ada 10 soal yang remedial. Oh iya banyak sih. Iya. Kalau nggak totalnya aja ulangan 50 soal. Iya. Nomor berapa aja kamu yang remedial? Paling susah sih yang bagian itu loh, nomor 4 sama 10. Paling susah. Iya ya sama kan. Ini juga kayak gitu juga. Kan emang sama kelasnya wajar aja sama soalnya. Remedial 2 nih kan, mereka remedial yang nomor 10 ini susah banget nih. Kalian udah pada dengar sebelum nomor 10? Belum ya? Gimana ya? Kita tanya Rizky aja kali ya, mungkin dia udah. Ya, jadi kamu aja yang nanya. Oh, deket sama dia. Iya. Udah, abang nanya ya. Rizky, bagaimana tugas MTK kamu? Sudah selesai. Aduh, bagaimana nih? Aku belum nomor 10. Bagi dong. Kamu cari sendiri lah. Bagi dong. Kita kan don bayi. Cari sendiri lah, kamu pasti bisa. Ya udah kalau kamu masih dasar pelit. Gimana ya? Lebih nggak dari dia? Dasar payah. Pelit banget tuh anak. Cuma satu soal mau ngasih. Wow, parah banget itu. Padahal itu soal ya. Bentar. Itu rumah si Rizky di mana? Oh, rumah Rizky dekat tetangga aku. Anaknya tuh anak Pak Udin. Dia apa udah? Iya. Baru tahu aku. Bisa banget. Gimana kalau kita kerjain aja tuh? Iya, itu ada lagunya itu. Apa? Bentar. Saya jadi teringat lagu dangdut yang Jamur ini bro. Iya. Udin yang di sawah, Namanya Sawaluddin. Udin yang di Namanya Kamaludin. Kenapa kalian menyebut nama bapak saya? Kenapa emang nggak boleh, Udin? Dari kalian saya laporin. Laporin aja. Ayo laporin. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu Rizky. Terima kasih Pak. Ada apa Rizky? Kok murung banget? Saya kesal sekali Pak dengan perilaku teman-teman saya. Oh begitu. Memang ada apa? Tadi aku dibully Pak sama teman-teman di lapangan. Nama orang tua aku dijadikan ejekan Pak. Wajar saja kamu marah dan kesal Rizky. Kalau seandainya Bapak posisi seperti kamu, tentu Bapak akan melakukan hal yang sama. Terus, apa yang kamu lakukan pada saat tadi? Pada saat itu saya tunjuk-tunjuk saja mereka Pak dan marah-marah kepada mereka. Untung saya tidak melakukan hal lebih dari itu. Kalau tidak saya sudah berkelahi dengan mereka. Pasti ada alasan tertentu yang membuat kamu melakukan hal tersebut. Iyalah Pak, itu sama saja menginjak kehormatan keluarga saya, terutama ayah saya. Saya hanya membela diri. Wajarlah kalau kamu melakukan hal tersebut, Rizky. Untung kamu tidak melakukan hal yang jauh dari itu. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Yati, Agel, ambil kursinya. Silakan duduk kemari. Ageng, jadi kira-kira apa yang kalian ingin sampaikan kepada Bapak? Mohon maaf Pak, kami harus menghadap Bapak terkait masalah dengan Rizky. Jadi gini Pak, kami tadi di lapangan membuli Rizky, sehingga Rizky marah dan menuju kami. Oh begitu, Ageng. Jadi, terus apa yang kalian inginkan dari Rizky? Jadi sebenarnya Pak, kami ingin meminta jawaban dari salah satu
jawaban yang belum kami selesaikan dari soal matematika. Ya. Alhamdulillah, kamu masih bersabar sampai saat ini. Untung saja kamu tidak melakukan perbuatan buruk yang jauh dari itu. Iya Pak, saya sangat sabar. Padahal saya sangat kesal pada saat itu. Nah, kamu tahu tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kalian. Iya Pak, saya juga mau seperti itu. Saya mau juga, Pak. Ya, Pak. Ya, setuju. Kita, anak-anakku sekalian, harus menghormati teman-teman kita. Namun, ada satu keyakinan yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan walaupun terbawa emosi, kan? Ya, sebenarnya saya suka menghargai orang lain, Pak. Mungkin tadi terbawa emosi. Ya saya juga sebenarnya menghargai orang juga Pak, tadi karena emosi saja. Nah, kalau begitu, prinsip dan keyakinan apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kalian? Ya Pak, jadi sebenarnya kami hanya ingin tahu jawaban Pak dari soal yang belum kami jawab. Nah, tetapi Rizky tidak memberi jawaban Pak. Iya sih, memang teman akrab. Masa harus nyontek terus? Cari sendirilah. Nah, coba sekarang kamu posisikan seperti Rizky. Seandainya kamu lihat itu, kalau kamu diperlakukan oleh si Rizky, bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu mau? Ya nggak mau lah, Pak. Saya kan cuma minta satu jawaban. Terus yang membuli bukan saya saja, Pak. Kamu juga. Sama teman-teman lain juga Pak. Kita lihat dari tindakan yang kalian lakukan tadi kepada teman kalian. Kira-kira tindakan kalian itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas dan prinsip kalian? Kami ingin memperbaiki diri untuk kedepannya Pak. Baik. Jadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu juga, Rizky, ingin melakukan hal yang sama? Bisa, Pak. Kalau kalian ingin memperbaiki diri kalian ke depannya, kira-kira kalian ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang sabar Pak. Bagus. Saya ingin menjadi orang yang menghormati teman-teman, Pak. Baik. Saya ingin menjadi orang yang mandiri Pak. Baik. Jadi anak-anakku sekalian, Bapak rasa sudah cukup ya. Mari kita sama-sama menjalankan dan menanamkan budaya positif dalam diri kita masing-masing ya. Nah, setelah itu Bapak rasa sudah cukup. Dan apakah Yadi dan Ageng bersedia meminta maaf kepada Rizky? Bersedia Pak. Gimana Rizky? Apakah bersedia menerima permohonan maaf teman-temannya? Saya bersedia Pak. Baik, kalau begitu silakan kalian berjabat tangan. Apa sih? Minta maaf. Oke, baik anak sekalian, Bapak persilakan kalian sudah cukup ya. Silakan kembali ke kelas, lanjutkan kegiatan belajarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai lagi tadi. Jadi dapat saya simpulkan dari dua peristiwa kasus tersebut dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, memperbaiki posisi kontrol guru. Yang ketiga, memberikan kesempatan murid untuk berpendapat. Yang keempat, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam memperbaiki program pembelajaran sekolah. Dan yang kelima, memotivasi warga sekolah untuk selalu menerapkan budaya disiplin positif. Demikianlah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan budaya positif. Sampai berjumpa pada kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.